Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sistem Politik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Sinisa Putri, Nurpadilatul Jana Siregar, Rehan Auliani Saritonga, dan Amanda. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai sistem politik di Jawa Tengah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem politik di Jawa Tengah yang pertama yaitu ada wilayah. Seperti yang kita tahu, setelah kerajaan Majapahit runtuh, timbul beberapa kecil diantaranya kerajaan Demak, Tuban, dan Gresik. Kerajaan itu mendapat banyak pengaruh dari penyebaran agama Islam. Selanjutnya, kerajaan ini menjadi pusat penyiaran agama Islam di Kepulauan Indonesia. Selanjutnya ada raja dan bangsawan, di mana raja mempunyai kekuasaan sentral di dalam wilayah negaranya. Keabsahan kedudukan dan kekuasaan raja didapat karena warisan menurut tradisi. Dengan demikian, pengangkatan raja baru lebih didasarkan pada karisma yang berlebihan kemampuan pribadinya, sehingga pada masa kemudian otoritas raja telah dilembagakan menjadi tradisi. Raja dipandang sebagai pusat kosmos dan dari raja pula terpencar kekuasaan yang berpengaruh pada alam maupun masyarakat. Selanjutnya ada birokrasi. Untuk pemerintahan dalam istana, pengurusannya dibebankan kepada 4 orang wedana dalam atau wedana lebet, yaitu Wedang Gedong Kiwa, Wedang Gedong Tengen, Wedana Kepirakiwa, dan Wedana Keparaktangen. Untuk mengurusi pemerintahan di Kutanegara, raja mengangkat 2 orang tumenggung. Yang terakhir ada masyarakat, di mana secara garis besar masyarakat dalam negara Mataram, termasuk juga setelah menjadi negara-negara Surakarta dan Yogyakarta, yang dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan atas yang disebut lapisan orang besar. Yang kedua yaitu ada lapisan bawah, yaitu rakyat-rakyat biasa. Lapisan pertama sering disebut juga sebagai wong gede atau priai luhur. Lapisan kedua juga sering disebut sebagai wong cilik, kaula cilik, atau kaula alit, yang jumlahnya lebih besar daripada lapisan atas. Selanjutnya ada sistem politik di Bali. Yang pertama itu ada sistem wilayah, di mana menjelang pertengahan abad ke-19, di Bali terdapat sejumlah negara yang masing-masing mempunyai raja dan pemerintahan sendiri. Di pantai utara, memanjang dari Tanjung Pasir di sebelah barat sampai ke Tanyar, atau sebuah kota di sebelah timur laut, atau Gunung Batur. Terdapat kerajaan Buleleng di ujung timur, juga terdapat kerajaan Karangasem, dan pantai tenggara terdapat kerajaan Klungkung dan Gianyar. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kerajaan Badung. Lalu di daerah pantai barat daya terdapat kerajaan Jembarana, Tabanan, dan Mangwi. Satu kerajaan lagi yaitu Bangli. Selanjutnya sistem raja dan bangsawan. Raja-raja di Bali memakai gelar anak agung, cokorda, ida cokorda, atau lainnya. Sedangkan di wilayah negaranya, raja dihormati sebagai kekuasaan atau penguasa tertinggi. Kekuasaan raja juga tampak di bidang lain, seperti pada pengarahan tenaga rakyat untuk memperbaiki sebuah bendungan. Di Bali, masalah pengairan merupakan masalah penting bagi kerajaan tersebut. Lalu ada birokrasi. Untuk menjalankan pemerintahan di seluruh wilayah suatu kerajaan, raja dibantu oleh para pejabat pemerintahan yang secara hierarkis menduduki fungsi tertentu dalam birokrasi kerajaan. Seperti kerajaan Tabanan misalnya. Kerajaan tersebut pernah mempunyai seorang penguasa pembantu seperti I Gusti Ngurah Made Kaleran. I Gusti Ngurah Made Kaleran. Selanjutnya ada
sistem masyarakat. Meskipun tidak setajam pembagian kasta di India, Bali juga terdapat pembagian golongan penduduk yang dibagi menjadi 4 golongan, yaitu caturwarna, caturwangsa, atau caturjana, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Termasuk golongan Brahmana adalah para resi baik dari agama Siwa maupun agama Buddha. Selanjutnya ada golongan Ksatria yang meliputi raja, para bangsawan, dan keturunannya. Selanjutnya kerajaan Waisya yang mencakup para petani terpandang yang masih mempunyai keturunan Kebayan dan para seniman. Selanjutnya ada golongan Sudra atau yang dia masuk di dalamnya seperti petani kecil, pedagang, rentenir, nelayan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem politik di Nusa Tenggara Barat dan sistem politik di Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Saudari Nurfadila Tuljana Siregar. Kepada Saudari Nurfadila dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurfadila Tuljana Rizky Siregar yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke materi selanjutnya, mengenai sistem politik di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Barat yang akan disampaikan oleh Saudari Raihan Aulia Anissa Ritonga. Kepada Saudari Raihan Aulia dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Tuljana Siregar akan memaparkan materi tentang Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat dari segi wilayah, Pulau Lombok yang terletak di antara Pulau Bali dan Sumbawa di wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki luas sekitar 4.700 km persegi. Pulau Lombok terletak di antara 115 derajat sampai 50 dan 116 derajat sampai 43 bujur timur dan 8 derajat 10 dan 8 derajat 54 lintang selatan. Dengan batas-batasnya di sebelah barat dengan pulau itu, Pulau Bali yang dipisahkan oleh Selat Lombok. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Sumbawa, dipisahkan oleh Selat Sape. Di sebelah utara terbentang Laut Jawa dan sebelah selatan terhampar Samudra Indonesia. Kemudian dari sisi raja dan bangsawan, tradisi kerajaan Mataram bertalian erat dengan keningratan Bali. Ketika pengaruh dan kekuasaan kerajaan Karangasem dari Bali masuk ke Lombok, terjadi pencampuran kekuasaan, tradisi politik. Gelar tertinggi kerajaan yang sebelumnya Datuk beralih menjadi Gusti seperti di Bali. Gelar Datuk menjadi turun derajatnya hanya untuk kalangan bangsawan. Selain gelar Raden, Raja adalah penguasa tertinggi kerajaan yang berdiam di Puri atau keraton. Nah, kemudian dari segi birokrasi, dalam menjalankan kekuasaan sehari-hari, Raja dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan yang ditunjuknya. Secara wilayah, kerajaan terbagi atas kepenggawaan atau distrik dan desa atau kampung. Kemudian dari segi masyarakat, pada abad ke-19, masyarakat Lombok terdiri atas berbagai suku bangsa seperti Sasak, Bali, Melayu, Bugis, dan juga pendatang asing seperti Cina dan Arab. Pendatang kebanyakan bergerak di bidang pelayaran dan perdagangan antar pulau. Mereka membawa hasil Pulau Lombok ke tempat lain dan memasok sejumlah kebutuhan masyarakat yang dibawa dari luar pulau. Sebagian kecil mereka menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Sebagian lainnya hanya berdiam sementara waktu sesuai dengan kepentingan niaganya. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang Sulawesi Selatan. Sejak beberapa abad yang lalu telah terdapat beberapa negara yang berbentuk kerajaan. Sebagai negara, setiap kerajaan telah mempunyai peralatan perlengkapan negara yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
Sistem politik negara-negara yang terdapat di Sulawesi Selatan mempunyai variasi persamaan dan perbedaan. Variasi yang dimaksud menyangkut tidak hanya pada istilah yang digunakannya, tetapi juga pada bentuk dan tata peraturan kerja dan perlengkapan kenegaraan tersebut. Nah, kemudian dari segi raja dan bangsawan, sesuai dengan bahasa-bahasa yang digunakan, masyarakat Sulawesi Selatan mengenai beberapa istilah untuk penyebutan raja dan kerabatnya. Istilah-istilah sebutan raja-raja di kerajaan Bugis seperti di Bone ialah Arung, di Wajo digunakan istilah Arung Motawae, di Sawito digunakan istilah Ada Tuang Sawito, di kerajaan Luwu digunakan istilah Payung Ngeri, dan di kerajaan Supa atau Sopeng digunakan istilah Datuk Supadan. Dari keterangan di atas, tampak bahwa istilah Arung yang memang berarti raja itu tidak selalu digunakan untuk menyebut seorang raja yang memerintah di kerajaan-kerajaan Bugis. Di kerajaan Makassar digunakan istilah Sombayari, dan di kerajaan orang Mandar digunakan istilah Maradia. Dan dari segi birokrasi, dalam menjalankan pemerintahan kerajaan, seorang raja dibantu oleh sekian banyak pembantu dekat yang mempunyai bidang tugas masing-masing. Di Sulawesi Selatan terdapat juga suatu sistem birokrasi sebagai alat pengatur kehidupan kerajaan. Nah, kemudian di Bone sejak abad ke-14 dikenal istilah kawerang yang berarti ikatan, yaitu ikatan dari 7 wanua atau negeri yang membentuk suatu uni atau kesatuan, yang kemudian dikenal dengan nama Tanah Bone. Ketujuh wana yang membentuk uni Tanah Bone ini adalah Wanua Ujung, Wanua Tibojong, Wanua Tah, Wanua Tanete, Wanua Taneteri Awang, Wanua Ponceng, dan kemudian Wanua Macege. Di dalam pertumbuhan selanjutnya, kawerang Tanah Bone berubah menjadi Watampone, yaitu istilah dengan pertumbuhan dan perubahan itu. Diperlukan pula berbagai aparat untuk menjalankan negara kerajaan Bone. Kemudian dari segi masyarakat, Sulawesi Selatan yang didiami oleh suku-suku Bugis disebut dengan Ogi atau Ugi. Makassar yang disebut Mangkasa atau Mangkasara, Mandar yang disebut dengan Mere atau Manra. Dan Toraja mempunyai tata kehidupan yang lahir dari kalangan mereka sendiri sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya. Tentu saja tata kehidupan itu telah berkembang sedemikian rupa sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Mereka juga sedikit banyak oleh karena adanya kontak-kontak dengan dunia luar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Aulini Saritonga. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Yang pertama, Kalimantan Selatan. 1. Wilayah. Pada masa jayanya wilayah Kerajaan Banjar meliputi seluruh kerajaan Kalimantan Selatan dan kota Waringin sampai ke Pulau Laut. Dalam wilayah itu terdapat beberapa kerajaan kecil yang berada dalam kekuasaan Sultan Banjar. Kerajaan itu termasuk yaitu Berau, Putau, Pasir, Tanah Bambu, Tanah Laut, Tatar, Dusun Hulur, Dusun Ilir, Berkompai, Dayak Besar atau Kebayan, Dayak Kecil atau Kapuas, Mandawai, dan Kota Waringin. Di antara daerah-daerah ini, kekuasaan Sultan paling terasa di Pasir, Tanah Bambu, Tanah Laut, Berkumpai, dan dusun inilah yang disebut dengan Kerajaan Banjar pada abad ke-19. Selanjutnya, raja dan bangsawan. Masyarakat pada negara Banjar ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu golongan yang memerintah, golongan yang diperintah sesuai dengan mayoritasnya, dan yang terakhir golongan budak. Raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindahkan, dan memecat para pejabat birokrasi. Menurut adat dan kebiasaan dalam negara Banjar, penggantian raja adalah putra mahkota yang diangkat
dari putra sulung raja, meskipun pada dasarnya yang harus menggantikan raja didasarkan pada keturunan-keturunan raja yang dapat dicalonkan dan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Di samping garis keturunan yang dibenarkan oleh adat tabiat dan perilaku calon raja merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah pemilihan. Selanjutnya, birokrasi. Dalam urusan pemerintahan, kerajaan sultan dibantu oleh seseorang mengkubumi dan pati yang bertindak sebagai kepala pelaksanaan pemerintahan. Jabatan ini biasanya dipegang oleh seseorang bangsawan, keluarga yang dekat dengan raja seperti putra atau saudara raja. Susunan-susunan jabatan di bawah naungan Mangkubumi mengingatkan pada jabatan-jabatan yang ada pada Pulau Jawa, terutama pada abad ke-16 dan abad ke-17, yang cukup terasa dalam kerja-kerja Banjar. Pengaruh ini tampak sekali kepada gelar-gelar para bangsawan, gelar jabatan dalam birokrasi kerajaan, organisasi pemerintahan, tata cara, maupun pada cabang-cabang seni istana. Yang terakhir yaitu masyarakat. Golongan bangsawan kerajaan merupakan golongan yang dihormati oleh masyarakat mereka sebagai memangku jabatan birokrasi kerajaan, sebagai mengadakan usaha pribadi seperti berdagang, atau pemilik usaha pendulangan emas dan berlian. Hal ini berpengaruh terdapat tingkat penghormatan orang kepada mereka. Selanjutnya, Kalimantan Barat. 1. Wilayah. Kerajaan Sintang terletak di pendalaman kerajaan Kalimantan Barat di antara pertemuan dan percabangan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sungai memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan pendudukan daerah dalam Kalimantan Barat, apalagi mengingat sepertiga kawasan itu terdiri atas air, yakni rawa-rawa, danau, dan terutama sungai. Sungai yang paling penting di Kalimantan Barat yakni Sungai Kapuas, atau dikenal juga dengan Kapuas Bohang. Sungai ini berfungsi sebagai urat nadi perhubungan utama baik antara kawasan pendalaman dan pesisir pantai Laut Cina Selatan maupun antara daerah di pedalaman, yakni melalui anak-anak sungainya yang besar dan kecil. Berikutnya, Sungai Seberuang dan Ketunggau Sungai yang disebut pertama terletak di sekitaran daerah Silat dan bermuara di Sungai Kapuas. Lapisan tanahnya banyak mengandung batu kapur. Pinggiran sungainya diketahui kaya akan sejenis batu keras beraneka warna dalam radius 3 meter dari muaranya mengandung biji besi. Selanjutnya, Raja dan Bangsawan. Awal mula kerajaan Sintang masih menjadi liputan misteri, namun dari tradisi lokal dapat digali beberapa petunjang yang dapat mengarahkan ke masa-masa awal. Menurut Vanden Dugem Gronovius, ada alkisah seseorang putra raja keturunan Majapahit menjadi raja di Sukadana yang terletak di pesisir Kalimantan Barat. Ia berhasil menjadi seorang raja melalui cara politik garam. Kemudian, kekuasaan kerajaannya meluas hingga ke kawan pedalaman dengan perkawinan. Menurut cerita rakyat, awalnya kerajaan Sintang bertalian dengan pendiri pemukiman awal daerah di sekitaran Sintang oleh seorang yang bernama Aji Melayu. Dengan kedatangannya dengan pengaruh Hindu, berdirilah kerajaan Sintang. Ketika pengaruh Islam datang, gelar-gelar para raja Sintang berubah dari penambahan menjadi sultan, walaupun gelar penambahan tidak sama sekali ditinggalkan. Selanjutnya, birokrasi. Mengenai pemerintahan pada masa sebelumnya, pengaruh Belanda tidak dapat diketahui secara rinci. Dalam menjalankan suatu kekuasaan, raja dibantu oleh seseorang pati, sejumlah menteri, dan penjabat lainnya. Kekuasaan pati hampir sama dengan raja karena ia yang mengendalikan kebijakan dan peraturan kerincian. Namun, dalam pemerintahan kerajaan, para menteri tidak terlampau menonjol karena peran pati yang sedemikian besar. Mereka tidak lebih sebagai pelaksanaan titah dan kebijakan pati, dan tentu saja raja. Di bawah menteri adalah para kepala kampung. Tugas mereka sebagai bawahan kerajaan adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan
raja, seperti memungut pajak dan menjaga ketertiban. Apalagi terjadi kekacauan, biasanya mereka tidak mengatasi sendiri tetapi melaporkan ke kerajaan. Berdasarkan laporan mereka, Pati beserta pasukannya di kerajaan turun tangan dalam memulihkan ketertiban. Di kalangan kelompok Melayu, terdapat kelompok pemuka agama atau penghulu. Walau tidak memainkan peran yang penting dalam pemerintahan politik, bahkan ada indikasi bahwa penguasaan tertinggi adalah pemangku besar agama. Pelaksanaan kehidupan beragama dampaknya tidak terlepas dari adat istiadat atau tradisi. Gelar-gelar pemuka agama di Sintang antara lain yaitu imam, lebay, dan khatib. Penghulu adalah jabatan kerajaan yang mengatur urusan agama. Yang terakhir yaitu masyarakat. Pelapisan berikut adalah orang-orang merdeka yang meliputi penduduk yang tidak terikat pada bentuk penghambat. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan Melayu. Mereka adalah warga kerajaan yang menepati jabatan pemerintahan. Tentu yang pada umumnya mereka menepati jabatan menteri yang berkedudukan di bawah Pati. Mereka mengenal dua lapisan, yakni golongan merdeka dan budak. Golongan pertama yang terdiri atas dua kelompok, yakni utus gatong dan utus tatau, dan utus rendah atau pehe belum. Kelompok pertama adalah golongan tinggi, jaya dan dipandang sebagai lapisan bangsawan tinggi yang memiliki garis keturunan langsung dari zat keilahian atau dewa. Mereka memiliki perlambangan atau pusaka-pusaka yang berkaitan dengan unsur-unsur sakral itu seperti tombak, gong, tikar, dan bejana atau tempayan. Mereka merupakan pemimpin dalam puak-puaknya. Sebutan lainnya untuk mereka adalah anak matahari atau manusia tinggang yang identik dengan Mahatara. Kelompok kedua adalah golongan bawahan dan miskin. Garis keturunan mereka dapat menduduki jabatan yang dimiliki oleh utusan gatong, namun sebagian besar mereka ada kalangan biasa. Sebut lain untuk mereka adalah anak bulan dan manusia tambon yang identik dengan bawain jata. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Amanda akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai Aceh. Yang pertama yaitu mengenai wilayah di Aceh. Pada abad ke-19 di Sumatera terdapat sejumlah negara yang berbentuk kerajaan, yaitu seperti Aceh, Siak, Palembang, Kampur, dan Jambi. Di samping itu juga tanpa pemerintahan dipegang oleh kepala suku atau kepala distrik. Oleh karena itu, ketika Belanda mulai memperluaskan kekuasaan ke Sumatera pada awal abad ke-19, sikap dan tindakannya terhadap negara-negara di Sumatera itu berbeda-beda. Misalnya Belanda sedikit mempunyai atau mulai memasukkan dan menambahkan kekuasaan di beberapa wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Belanda di daerah-daerah yang secara tidak langsung dikuasai oleh pemerintahan Hindia. Lalu hanya menempatkan pos-pos Belanda atau pos-pos militer di tempat-tempat yang dianggap penting. Misalnya seperti di wilayah Jambi, Kampar, dan Inderagiri. Dan juga terdapat di beberapa tempat, yaitu di daerah tempat yang dikuasai, yaitu di daerah Bengkulu, Lampung, dan Palembang. Pejabat Belanda di daerah-daerah tertentu atau di daerah itu berlangsung atau bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat di Batavia atau di Jakarta. Misalnya untuk Palembang telah diangkat seorang residen pada tahun 1830. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang raja dan bangsawannya. Susunan masyarakat Aceh tidak jauh berbeda dengan susunan masyarakat tradisional yang lain di Indonesia. Pada pokoknya terdapat 3 kelompok besar dalam masyarakat,
yang bertingkatan. Yang pertama yaitu terdapat tingkatan yang paling atas diduduki oleh raja yang bergelar sultan, dan keluarganya juga bergelar sebagai tuanku. Dan juga pada umumnya gelar yang sering dipakai yang dipakai adalah teuku, kecuali pada bangsawan di daerah-daerah di antara timur adalah teuku. Tengku karena mendapat pengaruh dari Melayu. Jadi panggilan tengku itu terdapat dari misalnya pengaruh dari Melayu. Dibantu juga oleh sejumlah besar pejabat birokratis, baik sipil maupun keagamaan. Jabatan sebagai perdana menteri, menteri, jaksa, laksmana, dan syah bandar. Yang selanjutnya yaitu mengenai birokrasi. Di daerah garis besarnya wilayah negara Aceh terbagi atas wilayah yaitu daerah inti, daerah pokok, dan daerah takluk. Di daerah inti adalah wilayah yang sudah dikuasai oleh Aceh sejak awal berdirinya. Wilayah tersebut sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar, atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayu. Kadang-kadang juga dinamakan juga sebagai Aceh Li Lague atau Aceh Segitiga. Hal yang unik atau yang menarik peninggalan lama yang dalam masyarakat Aceh adalah penggolongan rakyat dalam kelompok atau suku atau kaumnya. Penggolongannya atas kuon didasarkan atas keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki dan adat istiadatnya yang dipilihnya sendiri-sendiri dan disebut Panglima Kawon. Walaupun kedudukannya turun-temurun, Panglima Kawon yang sudah terpilih harus dipisahkan oleh ule balang yang berkuasa di tempat tinggal Panglima Kawon tersebut. Panglima Kawon berkewajiban membela atau kepentingan anggota-anggotanya. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan dan juga yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amanda yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, di sini kami kelompok 4 telah selesai menyampaikan materi kami mengenai sistem politik. Apabila ada perkataan-perkataan atau pengucapan kami yang salah, kepada Allah kami mohon ampun, kepada teman-teman serta ibu dosen kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.